Film dimulai dengan memperlihatkan sang jagoan kita bernama Mandala, seorang pengembara yang ditakdirkan untuk menumpas kejahatan. Di mana saat ini dia sedang melawan penjahat kelas teri yang suka merampok penduduk desa. Di sebuah desa terpencil kita diperlihatkan ada seorang pemuda sedang dimasa oleh penduduk kampung karena dituduh sebagai perampok. Di mana pemuda tersebut menjadi bulan-bulanan para warga hingga dia tak berdaya. Aku rakyat, Pak. Bewok yang merupakan sang jagoan kampung terus memukulinya, meski pemuda itu mengaku bahwa dia rakyat biasa. Dan di sini Bewok mengambil tali di mana dia berniat menggantung pemuda itu sampai meninggal. Aku bukan rampok. Belum sempat hal itu terjadi, tiba-tiba muncul Mandala yang memotong tali itu, sehingga pemuda itu dapat diselamatkan. Di sini Mandala menyuruh para penduduk untuk mengambil jasad para perampok yang telah dia kalahkan di Bukit Hulir termasuk sang pemimpinnya. Bewok yang tak terima melihat Mandala ikut campur dengan urusannya pun langsung menyerang Mandala dari belakang, sehingga Bewok harus merasakan sekutil dari ilmu Mandala yang dikeluarkan. Jangan-jangan kamu juga anggota perampok itu. Pemuda ini bernama Kupra, seorang pengembara tanpa arah dan tujuan. Di sini Mandala memberi nasihat agar Kupra belajar ilmu bela diri, namun Kupra menyambutinya dengan tertawa dan mengatakan bahwa ilmu silat membuat orang tidak bisa mengendalikan marah dan menyelesaikan segala sesuatu dengan kekerasan. Aku muak. Mandala yang terbangun dari tidurnya melihat Kupra yang sudah pergi, sehingga dia harus kembali menjalani hari-harinya seorang diri. Tak lama kemudian tiba-tiba datang segerombolan orang, di mana mereka berniat untuk menangkap Mandala untuk dibawa menghadap sang ketua. Apa maksud kalian? Ikut kami menghadap Pak Ketua. Diketahui setiap orang asing yang datang di wilayah desa Pasir Hilir wajib lapor, karena desa itu sudah tak aman lagi semenjak pendekar 3 kepala besi menyerang desa mereka. Bandel. Aku cuma melakukan perintah Pak Ketua, karena kampung kami dalam bahaya. Melihat salah satu dari mereka yang bicara sangat sopan, pada akhirnya Mandala bersedia menyerahkan diri. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang kakek tua yang merupakan ketua perguruan mustika angin panas, di mana dia sedang mengumpulkan para pendekar untuk mengatur siasat mengalahkan 3 kepala besi dari seberang yang telah menghancurkan desa mereka. Tak lama kemudian, datanglah Samsul yang memberitahu ketua, bahwa dia telah berhasil mengalahkan orang asing dan menangkapnya. Mau melapor Pak Ketua? Saya berhasil menangkap orang asing Pak Ketua. Dengan tenang, berhasil saya taklukkan. Bawa dia masuk. Baik Pak Ketua. Dan datanglah Mandala di hadapan Pak Ketua yang membuat Pak Ketua sangat kaget, karena ternyata mereka sudah saling kenal, di mana dia sangat marah kepada anak buahnya, karena menangkap orang sembarangan. Biar, saya lepas sendiri. Lain kali lihat-lihat dulu kalau mau menangkap orang. Di sini dia memperkenalkan dengan 4 pendekar yang ada di sana. Dia dijuluki kakek tongkat merah yang terkenal di dunia persilatan. Dia bernama Surya Praja yang tak kalah hebat. Dia bernama Bogel yang berasal dari Muara Tua. Dan yang terakhir anak dari ketua sendiri bernama Dikjaya. Disinilah ketua menceritakan bahwa desa Pasir Hilir dalam keadaan genting di mana 3 kepala besi datang dan menghancurkan desa mereka. Apa perlu Bapak ceritakan bahwa saudara ini akan mampu membantu kita?
Tepatnya 3 minggu yang lalu 3 pendekar dari seberang mengobrak-abrik desa ini, dan inilah tampang pendekar yang disebut 3 kepala besi, di mana mereka dengan keji membunuh para penduduk. Kedatangan mereka ke sini bukan tanpa alasan, yang mana mereka sedang mencari seorang bernama Laut, si tendangan geledek. Di sini mereka juga menantang Mustika Angin untuk bertarung, yang mengakibatkan Pak Ketua terluka parah. Orang yang kalian cari, kami tidak kenal. Setelah kejadian itu desa ini dikuasai oleh 3 kepala besi. Oleh sebab itulah Mustika Angin sepakat menghimpun para pendekar untuk bersatu melawan mereka. Di sini dia juga menyuruh Mandala untuk membantunya, akan tetapi Mandala menolak dengan alasan dia belum pernah berurusan dengan 3 kepala besi. Maaf, saya mohon diri. Bilang saja takut, dan kami akan lebih menghargai. Mandala, tunggu. Pada malam hari diperlihatkan 2 murid Pak Ketua yang mendatangi markas kepala besi. Di sini mereka harus menghadapi murid seperguruan yang kini telah berkhianat. Dan betapa marahnya mereka melihat kepala besi yang menjamah para wanita di kawasan Pasir Hilir. Mereka berdua disuruh oleh Pak Ketua untuk mengundang 3 kepala besi datang ke lapangan Bukit Kapur untuk bertarung. Besok pagi kalian ditunggu di lapangan Bukit Kapur. Ketua kami menantang kalian. Katakan pada tuamu, besok pagi kami akan datang. Karena keberanian mereka tidak diukur dengan kemampuannya, sehingga terpaksa mereka berdua harus mati terbunuh. Sehingga tidak ada yang memberitahukan kedatangan 3 kepala besi. Keesokan harinya diperlihatkan Pak Ketua yang telah menunggu di Bukit Kapur bersama para pendekar. Tak lama kemudian 3 kepala besi akhirnya datang memenuhi undangan. Ilmu kanuragan 3 kepala besi yang sangat luar biasa membuat para murid-murid kesakitan, dan pada akhirnya pertarungan di antara mereka terjadi. Satu persatu pendekar dari golongan putih dengan terpaksa harus menjadi korban. Surya Praja dan si Bogel cuma lawan yang mudah bagi 3 kepala besi, sehingga mereka berdua berhasil dikalahkan. Selanjutnya giliran Mustika Angin yang maju untuk menyerang. Awalnya dia percaya diri dan mampu menangkis serangan-serangan dari 3 kepala besi. Tapi karena dia kalah jumlah, pada akhirnya dia kembali terluka terkena pukulan yang mematikan. Dikjaya yang melihat orang tuanya sudah terluka bukannya dia membantu, justru malah menjadi seorang pengecut. Sekarang yang tersisa hanya si kakek tongkat merah yang masih berani menyerang. Tapi tetap saja, serangannya tak sedikit pun melukai 3 kepala besi dan justru sebaliknya, malah dia yang dikeroyok hingga tewas mengenaskan. Dan secara tak terduga tiba-tiba Mandala datang menyerang 3 kepala besi, dan pertarungan sengit pun terjadi. Pada akhirnya Mandala mengeluarkan golok setan andalannya. Kalau kalian belum nonton film Golok Setan, linknya ada di deskripsi. Dalam pertarungan sengit ini, Mandala berhasil melukai salah satu dari mereka sampai tewas. Melihat saudaranya kalah membuat mereka berdua turun tangan, sehingga Mandala harus menjadi korban selanjutnya. Pada akhirnya kepala besi meninggalkan medan pertarungan, sambil membawa jasad saudaranya yang sudah tak bernyawa. Sedangkan Dikjaya menyuruh anak buahnya, membawa semua korban yang tewas.
Mandala yang masih tergeletak tak sadarkan diri. Bukannya segera ditolong, tapi justru Dikjaya mengambil kesempatan itu untuk mencuri golok setan milik Mandala, sedangkan Mandala dibiarkan tergeletak begitu saja tanpa pertolongan. Hei, jangan sentuh dia. Aku yang mengurus. Pada akhirnya Mandala ditemukan dan ditolong oleh seorang wanita yang bernama Maya. Diketahui dulunya Maya pernah ditolong oleh Mandala, karena itulah dia sengaja mencari Mandala yang sudah mencuri hatinya. Siapa yang melakukan ini padamu? Saat Maya sedang mengambil air di sungai untuk Mandala, tiba-tiba kuda putih itu telah membawa Mandala pergi, sehingga Maya kembali berpisah dengan sang pujaan hati. Di sisi lain diperlihatkan Kupra bersama seorang lelaki tua bernama Ki Abirawa. Ternyata Kupra yang mengembara tanpa arah dan tujuan telah menjadi murid Ki Abirawa. Dan di sini Ki Abirawa memberikan kitab pusaka tendangan geledek milik Kupra yang dia titipkan, sehingga dapat diketahui Kupralah orang yang dicari-cari 3 kepala besi selama ini. Terima kasih, Guru. Saya pamit, Guru. Ya, Tak lama kemudian muncul kuda putih yang membawa Mandala, dan disinilah Mandala akhirnya diobati sampai luka dalamnya sembuh. Di sisi lain diperlihatkan kepala besi yang melakukan sebuah ritual untuk menghidupkan saudaranya yang telah mati, dan secara ajaib dia berhasil hidup kembali. Dikjaya yang kini memiliki golok setan mencoba kesaktiannya, yang mana diperlihatkan benda apapun yang terkena sabetan golok setan akan membusuk. Terlihat dari kejauhan terdapat seorang pendekar wanita bernama Nilam Sari. Nilam Sari mengetahui bahwa golok setan yang ada di tangan Dikjaya adalah golok milik Mandala, oleh sebab itu Nilam langsung merebutnya. Senjata sakti harus diimbangi oleh kemampuan sang pengguna, hal itu terlihat dari Dikjaya yang dengan mudah dikalahkan. Di mana dia? Sudah mati, ku bunuh. Anak ingusan pun tidak akan percaya kau mampu menandingi Mandala. Biadab. Mandala sendiri memperdalam ilmunya, di mana dia berhasil mempelajari ilmu membuka mata sukma. Dan ternyata ilmu itu juga diturunkan kepada Kupra. mohon pamit, Guru. Saya akan mencari golok setan yang hilang. Di sisi lain Nilam yang kelaparan menemukan ayam bakar, dia pun memakannya, dan rupanya Maya pemilik ayam bakar itu. Aku pemilik ayam bakar itu. Akhirnya mereka saling berkenalan, dan ternyata mereka berdua sama-sama mencintai satu pria yaitu Mandala, oleh sebab itu mereka berdua sepakat untuk saling mengerti dan ikhlas jika Mandala memilih salah satu dari mereka. Di sisi lain diperlihatkan Kupra yang berlatih menyempurnakan jurus tendangan geledek, di mana sang ayah berpesan kepada Kupra harus membakar kitab itu jika sudah menguasainya. Tak lama kemudian Mandala tanpa sengaja melihat Kupra yang sedang berlatih, sehingga reunian di antara mereka terjadi. Di sini Mandala mengatakan jika Ki Abirawa hanya mengajarkan ilmu membuka mata sukma, sedangkan Kupra terlihat memiliki jurus tendangan yang mematikan. Pada akhirnya Kupra menceritakan kisah kelam beberapa tahun yang lalu, di mana dia memiliki seorang guru bernama Ki Panta sekaligus seorang istri dari anak gurunya yang bernama Suri. Ki Panta yang memiliki kitab pusaka tendangan geledek merasakan firasat buruk, di mana terdapat 3 kepala besi yang mengincar kitab itu. Pada akhirnya dia menyuruh Suri dan Laot membawa pergi kitab itu, untuk segera diselamatkan. Dan selamatkan kitab ini. Kita belum tentu mampu menghadapinya. Ilmu tendangan geledek yang kau miliki belum sempurna. Dan datanglah 3 kepala besi di hadapan Ki Panta, sehingga pertarungan 1 lawan 3 pun terjadi.
Suri yang melihat bapaknya dihajar 3 kepala besi mengajak Laut untuk membantunya. Namun karena patuh terhadap sang guru, Laut menolak ajakan tersebut, sehingga dia harus melihat sang kekasih tewas mengenaskan. Dan karena kejadian itu, Laut tidak pernah menggunakan ilmu bela dirinya karena merasa bersalah atas kematian sang kekasih. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Ki Abirawa yang mengajarinya ilmu menenangkan jiwa. Di sini Mandala juga memberitahu jika orang yang telah mengalahkannya adalah 3 serangkai kepala besi yang sedang mencari Laut. Mendengar hal itu, Laut seketika akan mencari 3 kepala besi untuk membalas kematian sang guru dan juga istrinya. Buat apa barang-barang itu dibawa? Di markas kepala besi diperlihatkan mereka yang akan melanjutkan perjalanan mencari Laut. Setelah di perjalanan muncul Maya yang bersembunyi dari mereka. Namun sayang persembunyiannya diketahui sehingga dia harus tertangkap. Bersamaan dengan para wanita desa yang ditangkap untuk pesta pembibitan, Pak Ketua dan pendekar tongkat merah yang ternyata masih hidup hanya bisa melihat dari balik pohon tanpa melakukan apa-apa. Keesokan paginya rombongan 3 kepala besi telah sampai di tepi pelabuhan dengan Maya dan para gadis yang mereka bawa. Tak lama kemudian muncullah Mandala dan Kupra yang menantang 3 kepala besi untuk bertarung. Bangsat, ku bunuh kau. Ya, akulah orang yang kalian cari. Melihat Laut yang sedikit kewalahan, pada akhirnya Mandala segera membantu. Jurus demi jurus, pukulan demi pukulan sudah mereka gunakan. Namun kesaktian 3 kepala besi memang tak bisa dianggap remeh, di mana terlihat Mandala yang terluka terkena senjata mereka. Tak lama kemudian Nilam datang dan memberikan golok setan kepada Mandala, di mana Mandala kembali menyerang 2 kepala besi sedangkan Kupra sendiri harus melawan salah satu dari mereka. Dan ditunjukkanlah jurus mematikan milik Kupra, yaitu tendangan geledek, di mana jurus itu dapat menghancurkan kepala musuhnya dengan mudah. Aku telah balaskan kematianmu, Guru. 2 kepala besi yang tersisa juga harus tewas, terkena sabetan golok setan yang mematikan. Kembalikan barang-barang ini kepada yang berhak. Sebelum film berakhir, Kupra berpamitan akan kembali ke seberang menyebarkan ilmu untuk kebaikan umat manusia. Maya dan Nila menghampiri Mandala dan rupanya Mandala lebih memilih Maya yang terlihat sangat polos, sehingga Nilam beralih haluan ke Kupra dan meminta untuk membawa pergi bersamanya. Sampaikan salamku untuk Abirawa.